Hai teman-teman. Oke, aku lagi iseng nih mau live. Kalau ada yang mau nanya-nanya silakan ya. Nanya soal kesadaran, seputar kesadaran aja. Mental health boleh, tentang seputar kesadaran deh, pokoknya kesadaran, mental health, hal-hal yang terkait dengan apa nih? Halo Mas Abraham. Mau tanya apa? Boleh nanya bebas ya. Tapi hanya terkait kesadaran atau mental health. Halo Pak Iqbal. Oke, aku mau terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di sini, ada di akun Yuk Sadar. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang kesadaran, silakan ya. Kesadaran yang seperti apa? Itu persis aku lagi bikin reelsnya, nanti ditonton ya, nanti malam atau besok. Cara cepat mode kesadaran penuh bagaimana? Ultra insting. Nggak ada hal di dunia ini yang instan, semuanya perlu proses. Saya sendiri menjalani ini dari 2018 dan itu pun sampai sekarang belum full. Jadi kalau nanya gimana caranya yang instan, udah pasti nggak ada. Kalau udah instan biasanya nggak bergizi ya. Mie instan aja nggak seinstan itu juga kan, masih tetap ada ada proses. Cara cepat dikarbit seperti buah. Kalau cara cepat udah pasti itu jadinya ngaco. Jadi kalau kalian tidak percaya proses, kalian maunya cepet-cepet, cara shortcut itu gimana ya? Cara paling shortcut adalah ikut kelas saya yang reset mindset. Kalau mau lebih shortcut lagi, tontonin semua konten-konten kesadaran kayak gini. Konten kesadaran di YouTube, dibacain itu mungkin bisa cukup karbitan ya. Tapi kalau kalian nggak ngejalanin semuanya dalam proses, agak ya ntar kelihatan lah hasilnya. Kak Adrista, hai Sadar You, halo, selamat bergabung, terima kasih sudah ada di sini. Kalau pertanyaannya seputar cara instan, nggak ada. Tapi paling instan adalah ikut reset mindset. Retreat saya hanya 2 hari atau 3 hari 2 malam deh di Bali. Sehat, bahagia, kaya, berkelimpahan, berkah, rezeki untuk kita semua di sini. Tat astu. Tat astu artinya apa? Tat astu artinya terjadilah. Bahasa Sanskerta. Oke. Ada yang mau tanya-tanya selain cara karbitan? Kalau tadi ada yang nanya kesadaran tuh apa sih? Kesadaran adalah kemampuan kita untuk mengenali siapa diri kita, mengenali cek aura. Mohon maaf ya, di sini bukan penerawangan, tidak bisa cek aura. Kesadaran itu kita punya 3. Ada kesadaran bawah, kesadaran tengah, kesadaran atas. Nah, kalau kesadaran bawah itu yang dipelajari di psikologi. Kesadaran tengah adalah ketika kita bangun tidur dari pagi sampai kita tidur lagi, itu kesadaran tengah. Nah, kesadaran atas di Yuk Sadar itu khusus ngebahas kesadaran atas, yaitu kesadaran yang dikuasai oleh jiwa kita. Jadi udah bukan pikiran, tapi jiwa kita. Liontin ini dari almarhum ayah, jadi saya juga nggak tahu sebetulnya apa, tapi kelihatannya kayaknya safir, tapi juga belum pernah ngecek. Meditasi buka hati ya. Meditasi buka hati, kalau kita bermeditasi itu kita sedang membuka hati, itu udah pasti. Kesadaran versus ultra insting, mana yang lebih unggul? Kayaknya itu sama aja ya.
ketika kita sadar dalam artian kesadaran tinggi, higher consciousness, itu kita ultra insting itu berjalan gitu. Oke, thank you for the gift. Tentang diri sendiri memilih sadarkan menuju sadar menjemput kebijaksanaan ya. Jadi ketika kita sadar, kita otomatis bijaksana. Kita otomatis bahagia. Tapi nomor satu adalah yang harus dilawan adalah the dark side atau keburukan-keburukan kita atau ketakutan kita itu kita lawan. Bukan lawan maksudnya kita berusaha untuk sebaliknya, bukan, tapi kita terima dan kita nggak mau kita nggak mau give in, kita nggak mau, bahasa Indonesianya apa tuh, kita nggak mau kalah sama ketakutan. Kita di dalam diri kita, kalau kata orang-orang Indian American, di dalam diri kita semua ada wolf yang baik dan yang jahat ya, yang hitam dan putih kalau nggak salah. Nah, yang kita kasih makan tuh yang mana? Apakah kita kasih makan ketakutan, bagian gelap diri kita, atau yang kita kasih makan adalah cinta kasih, bagian terang diri kita. Nah, yang di dalam diri setiap manusia itu ada, makanya udah ada ya di ini hukum polaritas, bahwa di setiap diri manusia, di setiap kita, bahkan benda pun punya dua sisi. Misalkan si A itu cantik, tapi misalkan galak gitu kan. Jadi ada dua sisi yang bertentangan di dalam diri setiap orang. Nah, ketika kita bisa menerima diri kita sepenuhnya, gelap dan terangnya, maka disitulah ada dalam penerimaan ada kesadaran. Jadi nomor satu adalah sadari, terima, dan setelah itu kalian akan otomatis sadar, otomatis bijaksana, otomatis bahagia. Gitu. Usia berapa Kak? Coba tebak. Apa ada hubungan dengan spiritual? Nah, ini pertanyaanku di setiap kelas. Apa itu spiritual yang menurutmu spiritual? Kalau spiritual buatku betul, sepi ritual, nggak terlalu banyak, nggak pakai ritual-ritual. Cara melepaskan kemelekatan, disadarin. Jadi ketika kita sadar, disitulah belenggu itu selesai, atau karma itu selesai dalam kesadaran. Nah, masalahnya adalah sadar nggak? Itu dilatihnya pakai apa? Meditasi. Oke. Jadi meditasi itu bisa membantu kita untuk detox pikiran, detox energi buruk. Kita benar-benar setiap hari itu penting untuk meditasi 15 menit aja minimal. Itu akan membantu kita untuk lebih tenang, lebih chill, dan lebih bisa memberi jeda terhadap reaksi, dan kita bisa lebih bijaksana. Melihat segalanya dalam kacamata yang lebih tinggi atau kacamata yang lebih luas. Gitu. Kak, tolong jelasin kontrak jiwa dengan LOA. Kadang-kadang yang belajar LOA di seluruh dunia dia atur sendiri ya. Itu gimana ya? Kalau kontrak jiwa itu kalau nggak salah ada di bukunya Mas Herwi Ratno. Kalau mau kontak beliau, kayaknya ada deh aku pernah taruh juga di blog aku tentang Mas Herwi dan buku-bukunya. Itu tentang misi jiwa, perjalanan misi jiwa atau misi antar jiwa dan sebagainya, itu dibahas oleh Mas Herwi Ratno. Kalau mau coba dicari. Kalau antara kontrak jiwa dengan LOA itu sebetulnya nyambung gak nyambung ya. Kalau yang belajar LOA atau Law of Attraction, kebanyakan yang mengatur sendiri dunianya itu belajarnya belum full. Kalau belajarnya udah full, benar-benar yang sampai seluruh hukum semesta alam ke-12-12-nya dia pelajari, juga lebih bukan cuma LOA doang ya. Ketika dia udah pelajari itu, maka dia udah nggak pakai seolah-olah mengatur dunia. Jadi dia bisa lebih menerima. Karena pada intinya ketika kita berusaha
law of attraction, kita berusaha memanifestasi, justru itu nggak akan datang. Kalaupun datang itu dengan paksaan dan biasanya bukan sesuatu yang baik untuk kita. Kalau aku pribadi dari dulu mencoba LOA nggak pernah berhasil, tapi ketika aku berserah justru yang datang itu berkali-kali lipat daripada apa yang pernah aku pikirkan. Jadi hal-hal yang terbaik yang terjadi dalam hidupku adalah ketika aku tidak memaksakan, aku tidak berusaha, tapi aku berusaha menjadi versi terbaik diriku dulu. Nah, tiba-tiba terjadi tuh, terbuka semuanya. Jadi apa yang kita sebagai manusia kan kita tahu cuman sebatas apa yang kita pernah alami atau kita pernah baca atau pernah kita dengar. Nah, semesta itu punya jauh lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Ketika kita membatasi dengan apa yang kita tahu doang, kita sok tahu menarik LOA dalam hidup kita, ya udah kita dapatnya cuma segitu kan. Tapi kadang-kadang apa yang kita mau itu justru tidak baik untuk kesehatan atau untuk kesehatan mental kita. Jadi kalau aku pribadi, aku akan suggest nggak usah pakai LOA. Kalian bisa menarik hal-hal terbaik dalam diri kalian hanya dengan menjadi diri sendiri dan biarkan semesta melakukan tugasnya. Gitu. Kita nggak usah ikut campur urusan semesta, biarin semesta atur sendiri. Kita cuman setting frekuensi kita mau di mana. Apakah kita mau di frekuensi atas dapat yang bagus-bagus, atau kita mau memaksakan diri kita dan akan datang semua yang kita mau itu dapat, tapi juga semua embel-embelnya atau semua side effect-nya. Dan itu yang buat aku biasanya bikin kita kesel juga jadinya gitu. Untuk Kak Surya, kesadaran mengenal diri aku suka. Sama, aku juga suka. Reiki Tumo, aku nggak terlalu ke Reiki Tumo, aku lebih ke Reiki Usui. Karena kalau Tumo itu baru berapa? 10 tahun yang lalu, 10 tahun terakhir ya. Kalau aku dari SMP itu aku diajarinnya Reiki Usui. Kalau Tumo aku nggak terlalu tahu. Oke, semua tentang pilihan. Betul. Lewati dualisme, tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. True, that's nice. Everything is energy, that's right. Kesadaran ada hubungannya dengan agama yang benar dan harus dipilih nggak? Nomor satu, yang mengharuskan siapa? Kalau demi dapat KTP dan disuruh sama negara, ya kita harus melakukan tugas kita sebagai warga negara. Tapi FYI, kalau cuma untuk KTP dan kita tidak memilih agama, temanku sekarang ada beberapa yang udah KTP-nya itu bukan agama, tapi di bawah nama itu ada kepercayaan terhadap Tuhan YME. Jadi nggak harus memilih dari 6 agama, tapi bisa juga kepercayaan terhadap YME. Jadi itu bukan, kita nggak harus memilih agama kalau kita tidak percaya salah satu. Karena kebanyakan sekarang udah orang-orang mulai agnostik ya, udah nggak percaya agama atau percaya bahwa semua agama itu baik dan benar, jadi susah memilih karena semuanya bagus gitu. Jadi kalau nggak mau memilih, ada kepercayaan terhadap YME. Kak, saya salfok sama kalungnya, iya ini dari almarhum ayah. Oke, Kak, tips meningkatkan rasa syukur. Nomor satu dan satu-satunya tips saya adalah sadar. Jadi ketika kita sadar bahwa jadi kalau di TikTok kan nggak bisa story ya. Bisa sih, tapi aku jarang banget pasang story. Tapi kalau di Instagram, aku baru aja hari ini aku pajang story di IG itu bahwa sadari bahwa di mana kamu berada saat ini nih, di mana kamu berada pernah menjadi mimpimu. Jadi ketika di masa yang lalu pasti kamu pernah memimpikan berada di sini, entah di tempat ini, entah di pekerjaan ini, di kantor ini, atau di bidang ini, atau di rumah ini, atau di status ini, profesi ini dan sebagainya. Itu pasti pernah menjadi mimpimu di suatu ketika di masa yang lalu, dan kamu sadari bahwa kamu sudah ada di sini nih. Jadi artinya kan kamu sudah memanifestasi sesuatu dalam hidupmu yang tidak kamu sadari. Jadi itu salah satu cara bersyukur. Sadari bahwa apa yang kamu punya saat ini udah berlimpah gitu kan. Dan berhenti menginginkan sesuatu yang tidak ada.
Oke. Bagaimana membangun rasa layak pada diri? Nomor 1, sadari dirimu, terima keadaanmu. Udah. Nomor 1 adalah sadari dulu seperti apa kamu hidup, sadari sejarah keluargamu. Kalau saya saya melihat ke belakang bahwa mungkin orang tua kita mengalami susah-susah dan kita dilahirkan dengan lebih dalam keadaan yang lebih beruntung. Atau sadari bahwa setidaknya saya sejak kecil itu berkecukupan. Ada orang yang misalkan lebih susah, harus jualan dari kecil. Saya dari kecil nggak usah jualan apapun gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita sadari dulu ke belakang bahwa saat ini aku berada di tempat yang layak. Setelah itu kita terima bahwa semua kekurangan diri kita adalah bagian dari proses hidup kita. Jadi kalau kita hanya melihat atau menginginkan sesuatu itu indah doang, coba cek lagi reels VT di akun ini ya, sudah aku bikin hukum polaritas, hukum sebab akibat, hukum apa lagi ya? Hukum ritme juga. Jadi kesesuaian aja. Begitu kita merasa kita cukup oke nih, dan satu lagi, jangan pernah membandingkan. Kalau kita membandingkan sesuatu kayak, dia kok lebih keren, atau dia kok udah punya ini dan itu, aku belum. Nah, membandingkan dirimu dengan sesuatu atau seseorang di luar dirimu adalah sumber ketidakbahagiaan. Oke? Jadi kalau mau membangun rasa layak pada diri, stop membandingkan, terima kenyataan. Oke? Oke. Satu yang aku tangkap pas belajar spiritual, kita tidak terikat lagi pada dogma ajaran agama ya. Ajaran agama ya ajaran ya, bukan dogma. Dogma itu adalah sesuatu yang dipaksakan, dan kita kalau nggak percaya nanti dibilang apa, itu kan dipaksakan. Padahal ajaran agama itu bagus, tapi harus dalam kesadaran memahaminya. Jadi kayaknya aku mau bikin kelas. Kalian tertarik nggak ya? Aku mau bikin kelas kajian ayat-ayat dalam kesadaran. Kakak kuliah jurusan apa? Interior design. Kak, gimana cara mengetahui misi jiwa kita lahir ke dunia? Oke, untuk misi jiwa itu kalian semua biasanya terjebak sama sesuatu yang besar, ya nggak? Pengennya, misi jiwaku adalah untuk membantu orang banyak, atau untuk menjadi orang sukses, atau ini dan itu. Stop thinking that big. Mulai dari hal-hal kecil. Misi jiwa kita nomor 1 adalah sebagai anak dari orang tua kita. Sudahkah kita menjadi anak yang baik? Atau jadi kakak atau adik dari saudara sekandung kita? Sudahkah kita menjadi saudara yang baik? Lalu menjadi murid yang baik di sekolah? Lalu menjadi teman yang baik untuk orang sekitar? Sudahkah kita menjadi orang yang baik dengan peran-peran kita ini? Karena kalau mau jadi Satrio Piningit, atau mau jadi jiwa terpilih, light worker, starseed dan sebagainya, ini dulu, sudahkah kita menjadi orang yang baik untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, untuk rekan kerja, untuk bos, untuk guru kita? Ini hal-hal ini kita sadari dan kita sudah lakukan dengan baik, maka misi jiwa kita akan terbentuk dengan sendirinya, akan terbuka. Jadi jangan dicari. Kalau misi jiwaku apa sih, nanti kita akan terjebak, aku dilahirkan untuk menjadi penyelamat dunia gitu kan, jadinya jadi terjebak dalam kebanggaan atau kesombongan. Jadi stop mencari tahu untuk misi jiwa, lakukan tugasmu sebaik-baiknya. Apalagi kalau sebagai istri atau suami, jadilah suami atau istri yang terbaik untuk pasanganmu, orang tua terbaik untuk anak-anakmu, anak terbaik untuk orang tuamu, dan semua kamu akan tahu step berikutnya. Nomor 1 tugas kita adalah keluarga dulu, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita udah oke, baru kita akan dikasih tanggung jawab lebih besar. Tapi kalau sama keluarga aja kita nggak beres, hubungan kita nggak bagus,
itu kita akan susah untuk menjalani misi apapun. Oke. Kak tahu Sedona Method? Sebetulnya nggak tahu. Apa tuh Sedona Method? Pengen banget belajar seperti kakak. Ikut itu ya, retretku ya. Kalau aku bikin retret, kayaknya Oktober atau November aku mau bikin retret di Bali. Kalau di Jakarta, doakan Desember atau Januari aku bisa bikin di Jakarta, mudah-mudahan. Kalau di kota lain, nggak tahu, mungkin Jogja atau Malang, I don't know. Jadi aku belum tahu, tergantung ada IO-nya atau enggak untuk bikin retret ini. Kalau emang mau, boleh DM aku ya. Aku tertarik banget ikut retret. Jadi retret itu sekitar 3 hari 2 malam dan kita akan intens membahas seperti ini. Oke, selamat siang kawan suka bola. Selamat siang. Kak Adrista, poinnya di penerimaan, betul? Ternyata alam semesta itu unik, penuh keajaiban. Sama dengan kehidupan juga penuh dengan keunikan dan keindahan. Betul. Kalau kita tahu cara melihatnya, atau kita memakai kacamata yang jernih. Karena kebanyakan kacamata kita kotor atau ada filternya, jadi kita nggak bisa melihat. Jadi pastikan kacamatamu jernih untuk melihat dunia dari sudut pandang keindahan. Okay, thank you for all the gift. Halo Kak, boleh tanya-tanya baru join? Iya silakan, hanya seputar kesadaran. Sepakat. Cara setting frekuensi kita gimana Kak? Belum pernah ikut kelasku ya. Gimana ya? Oh, aku pernah posting tentang kesadaran dari Hawkins. Itu satu seri yang panjang banget. Kalau nggak salah dimulai dari 2 tahun yang lalu dan baru selesai beberapa bulan yang lalu. Itu tentang amarah, rasa bersalah, netralitas, sampai cinta kasih dan kesadaran penuh. Jadi itu ada satu seri, kalau nggak salah 13 atau 14 video, itu rentang waktunya dari 2 tahun yang lalu aku bikin. Itu bisa dilihat di situ adalah untuk setting frekuensi kita. Selama kita masih ada rasa malu, rasa bersalah, rasa tidak terima pada kenyataan, kesedihan, atau malah apati, kesombongan, amarah udah belum? Selama kita masih ada emosi negatif, itu frekuensi kita rendah. Jadi ukur sendiri ke diri kita masih ada perasaan-perasaan jelek itu nggak sih? Masih ada negativity nggak sih? Masih ada kepahitan nggak sih? Masih ada dendam nggak sih sama orang? Masih ada, atau nggak misalkan kalau dibilang kalau ada sesuatu yang muncul tiba-tiba, itu membuat kita berontak nggak sih? Atau kita suka lari dari kenyataan, nah itu berarti frekuensi kita di bawah atau jelek. Gitu. Kenapa kita belum dapat dari hasil LOA? Karena itu belum sesuai dengan value kita. Kita belum layak dapatkan itu. Betul. Empath, Kak. Empath, maksudnya aku. Mungkin. Kakak kuliah jurusan apa? Interior design, agama ciptaan manusia, betul. Setuju Kak, lebih baik terima daripada LOA. Ya, karena LOA itu menjebak ya. Sehat, waras, bahagia, kaya, berkelimpahan berkah rezeki untuk kita semua di sini ya. Pamit dulu bro. Oh ya, pamit. Terima kasih Kak Adrista. Yang baru gabung, selamat bergabung. Terima, tentramkan, tenangkan, syukuri setiap detiknya kapanpun itu. Santai, senyum, pasrah. Ya. IG-nya apakah aku di Ratu Victoria? Atau Yuk Sadar tapi ada underscore-nya. Oke, mau lihat story-nya di Facebook, YouTube itu Victoria Tunggono, di IG Ratu Victoria dan Yuk Sadar garis bawah. Itu aku pasang di situ. Berhenti mengharap yang tidak ada. Penjelasannya gimana Kak? Oh, gini, manusia itu tidak mampu berpikir sesuatu yang abstrak. Itu akan bikin stres. Cek orang-orang yang stres atau orang-orang yang depresi. Itu udah pasti mereka mikirnya kemana-mana yang nggak ada.
Otak manusia itu hanya mampu memproses apa yang ada. Oke? Jadi apapun yang sudah tidak ada dalam genggaman kita atau tidak ada di hidup kita, atau yang belum ada, atau kita lagi nungguin sesuatu, misalkan dijanjiin, oke, kamu gajian besok ya, tapi pas besok dikasih gajinya belum datang juga, jadi kita nungguin gitu kan. Atau sesuatu yang nggak ada, misalkan aduh kok aku nggak punya pacar ya, kalau misalkan ini enak kayaknya, atau nggak aku suka banget sama dia tapi dia nggak naksir aku dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang nggak ada. Pikiran kita akan terobsesi karena dia akan nyari data atau nyari cara supaya itu mewujud, padahal itu enggak. Jadi bertentangan dengan keadaan, dengan kenyataan. Jadi itu yang akan membuat kita semua stres. Jadi coba cek, semua orang stres, semua orang depresi itu mencari-cari apa yang nggak ada. Jadi berhenti mikirin atau mengharapkan sesuatu yang nggak ada. It will make you stress. Jadi fokus sama apa yang ada aja. Oke? Syukuri apa yang ada. Oh, aku masih hidup. Oh, aku bisa tidur dengan nyenyak malam ini atau tadi malam. Oh, aku masih punya rumah. Oh, aku masih punya kerjaan. Walaupun itu nyebelin, tapi it gives me money. It provides me. Aku bisa membayar tagihan atau utang-utangku dengan kerjaanku ini. Syukuri aja yang ada. Jangan mikir, aduh seandainya aku punya private jet ya, kayak ini dan itu. Itu akan membuat kalian hidup dalam ilusi. Akhirnya tidak bersyukur, selalu membandingkan diri dengan orang lain, atau halu jadinya, delusional. Jadi kita hidup sadar, kita hidup apa adanya, apa yang ada di hidup kita. Bukannya kah kita harus berharap dan memanifestasi keinginan kita? Silakan, itu pilihan. Bagaimana dengan ortu memberikan anaknya ke orang lain? Tergantung itu apa ya, maksudnya dalam konteks apa, karena kita nggak bisa menilai sesuatu kalau kita nggak tahu sejarahnya, konteksnya, alasannya. Kalau misalkan alasannya, kalau nggak salah kata di orang-orang yang keturunan Tiongkok itu kan ada clash atau primbon juga bisa kan, nggak cocok orang tua dengan anak, itu bisa aja seperti itu. Atau misalkan si orang tua tidak mampu membesarkan anak atau tidak punya kemampuan karena dirinya sendiri lagi bermasalah, itu kan bisa ya, maksudnya akan lebih sehat kalau diasuh oleh orang lain. Tapi sebagai anak biasanya nggak terima. Tapi itu semua nggak bisa disamaratakan, itu semua ada faktor X-nya, oke? Jadi jangan digeneralisasi. Sadar cara melawan rasa malas, disadarin aja supaya bisa keluar dari rasa malas. Sering kehilangan uang dalam keadaan tidak lalai, maksudnya apa itu karma? Bisa jadi, apakah kita kurang bersedekah, apakah kita terlalu memaksakan, atau emang kita di momen-momen harus merelakan, belajar letting go, bisa aja. Jadi itu semua jangan digeneralisasi ya, maksudnya aku harus tahu dulu itu apa. Kalau mau private coaching itu kalian DM, soalnya ada kasus-kasus yang spesial, unik, dan setiap kasus akan berbeda karena tergantung manusianya, tingkat kesadarannya itu akan berbeda. Oke? Sadar dari apa nih? Sadar dari ketidaksadaran. Kak, cara menerima kepahitan hidup gimana? Diterima bahwa inilah kenyataan hidupku, bahwa aku harus mengalami ini untuk sesuatu, dan aku belajar apa dari sini. Apakah aku menyalahkan orang lain atau aku mau berjuang untuk keluar dari kepahitan hidup ini? Itu semua pilihan. Kalau masih nyalahin orang lain, itu kalian gak akan pernah keluar dari kepahitan. Oke, izin nyimak, silakan. Selamat siang, Ibu Mas Ria. Kak, kalau aku kerja di kantor kok gak bisa damai dan banyak musuh, padahal gak bikin kejahatan. Bisa jadi dirimu tidak punya boundary atau batasan. Jadi terlalu semua diterima, semua gak bisa damai. Mungkin frekuensi kalian berbeda. Frekuensi berbeda gak apa-apa, tapi bikin batasan atau boundary. Caranya gimana? 1, meditasi, 2, sadar.
Oke. Salam kenal. Aku rendahnya kadang-kadang. Oke. Cara sempurna biar naik frekuensinya. Kalau kalian mencari kesempurnaan, sempurna seperti apa yang kalian inginkan. Kalau naik frekuensi, nomor 1, paling gampang buat aku adalah netral. Jadi nanti kalau aku bikin kelas netral, ikut ya. Human design menurut kakak itu adalah semacam tools untuk kita masing-masing menjalani kehidupan. Kak, diri sejati kita sebenarnya siapa? Ini aku hanya buka di kelas Reset Mindset atau Ngobrol Goblok. Silakan ikut kalau mau kenalan. Cantik Kak Sadah. Terima kasih Kak Arina Sadah. Cara aku biar nggak berada di low vibration, selalu ingatin low vibration sama dengan memiliki mental yang miskin. Betul sekali. Kalau nagih uang kontrakan, Kak, orangnya menghindar-hindar terus gimana? Coba meditasi deh. Gimana caranya lebih mindful untuk nagih? Jadi mungkin ada cara yang perlu atau enggak disinkronkan dulu nih. Atau mungkin pakai SP, surat peringatan. Kalau teman gue kemarin hampir diusir juga dari kontrakannya karena dikasih SP. Apakah arti kata aku adalah kata ganti orang pertama atau kata ganti orang pertama ya? Terima kasih penjelasannya, sama-sama. Kak, biar pinjaman KTQ apa tuh di ACC gimana, Kak? Tahu deh, coba meditasi. Kak, aku selalu merasa bersalah dengan meninggalnya istri. Gimana cara mengatasinya? Sadari bahwa rasa bersalah itu tidak mengubah keadaan. Terus kedua, kalaupun memang masih rasa bersalah, coba meditasi. Bayangkan, panggil nama istri, ajak ngobrol di dalam meditasi, komunikasi deh. Aku merasa bersalah karena keadaan ini. Menurutmu aku bagaimana dan sebagainya. Nanti dia akan kasih petunjuk atau kelegaan. Mungkin memang ada sesuatu yang masih mengganjal di situ. Coba untuk komunikasi dalam meditasi. Nggak perlu orang lain, nggak perlu media apapun. Cukup perlu meditasi di rumah dan berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan bahwa ini terjadi. Misalkan maafin aku, misalkan ada rasa bersalah, lalu bantu aku ya untuk melanjutkan perjalanan di kehidupan ini dan sebagainya. Itu silakan pokoknya buat aku biasanya untuk orang-orang yang udah nggak bisa aku ketemuin adalah meditasi. Anaknya banyak dan dalam kesulitan. Siapa nih? Siapa yang anaknya banyak? Oke, Kak, suami saya NPD dan saya ingin pergi karena sudah sangat muak. Tapi saya hamil, dan saya tidak punya kerjaan dan uang. Oke. Belajar untuk mencintai diri sendiri ya, Kak. Mencintai diri sendiri, menerima keadaan, berpasrah sepenuhnya, takwa, iman dan takwa, beriman dan bertakwa. Itu akan ketemu jawabannya, caranya akan terbuka. Jadi kalau misalkan masih sering luluh sama NPD, sadari kenapa aku ketemu suami yang NPD. Apakah aku tidak punya batasan? Apakah aku belum sembuh traumaku? Coba sembuhin trauma. Aku punya jurnal tapi ini udah habis, sold out. Mungkin aku akan cetak lagi baru untuk menyembuhkan trauma. Kita lahir lagi aja karena karma, apalagi yang lain. Jadi semua cause of karma past life kita terima aja. Betul. Kak, metode mengenal dan menemukan inner child saat dalam kandungan gimana, Kak? Orang-orang ada yang pakai past life regression. Kalau aku belum pernah. Aku cuma mengenali emosi-emosi yang ada dan aku sembuhkan dalam kesadaran. Ada kelasnya di 7 Step Healing kalau mau ikut kelasku. Kalau enggak, di luar sana banyak, ada cara-cara tuh ada banyak sekali, bisa dicari.
Selamat siang Pak, ini Anugrah. Kak, gimana caranya biar nggak selalu nyalahin diri sendiri? Sembuhin traumanya ya, sembuhkan inner childmu. Kapan kelas netralnya? Oke, pada mau ya online ya? Aku bikin deh bulan ini ya. Minggu depan deh ya. Minggu depan kelas netral aku kasih, aku jadwalin deh. Menyikapi naik turunnya vibrasi, menemukan keseimbangan agar nggak merasa bersalah banget saat turun. Ya, betul. Kak, dapat ilmunya via meditasi. Aku ngobrol goblok sih nomor satu yang bikin aku dapat ilmu ini semua di kelas ngobrol goblok atau reset mindset, itu sama aja. Dulu aku bikin kelasnya ngobrol goblok, sekarang aku bikin retret jadi reset mindset. Itu nomor satu yang mengubah hidupku. Ilmu ini dari guruku, beliau yang ngegabungin berbagai ilmu, dan aku cukup beruntung ya waktu itu privat sama beliau. Itu aku share untuk semua teman-teman yang ikut retret, itu aku share semua yang aku tahu di ngobrol goblok. Jadi meditasi doang, tergantung orangnya bisa dapat hidayah atau dapat wangsit atau enggak. Kalau aku bukan dari situ, tapi dirombak dulu pola pikirnya. Kita revolusi mindset dulu. Ketika udah revolusi mindset, semua jadi clear, jadi jelas. Jadi kacamata kita clear, nggak berkabut, nggak pakai filter. Oke, kalau meditasi doang bisa, tapi ada kalau nggak salah Beliwayan itu bilang butuh 12 tahun untuk sampai di kesadaran dia, itu 12 tahun proses. Jadi kalau kalian mau, tadi ada yang nanya shortcut gimana? Menurutku cara paling shortcut yang aku lewati adalah ikut reset mindset. Sinar matamu langka Kak. Oh, ini karena ada pantulan dari luar kayaknya. Oh, kakak ini dibalik suara sadar yuk. Perkenalkan, saya. Cara hadapi orang yang ego dan keras kepala dengan kelembutan. Karena orang yang paling ego dan orang paling keras kepala, orang paling nyebelin, orang paling tidak layak mendapatkan menciptakan. Jadi, kalau kalian ketemu orang yang nyebelin banget, yang ego banget, harus dilembutin karena itulah yang dia butuh. Ketika ego dia terpenuhi, baru dia akan ngedengerin kita. Kalau ego dia tidak terpenuhi, dia akan terus menuntut. Jadi kita harus sentuh sisi lembut, yang dia nggak punya, gitu. Dikasih kelembutan dulu, dikasih kasih sayang dulu, baru dia akan bisa kolaborasi sama kita. Kayak aku tuh kalau diliatin orang, saya kok bisa takut tuh nyali down. Maksudnya, kalau nyalimu down, sadari aja, terus nanti akan otomatis naik kok dalam kesadaran. Sepertinya wajahnya familiar, maksudnya wajahku. Mungkin ya. Mungkin kalian pernah lihat nonton Kick Andy, mungkin 2 tahun yang lalu. Menarik Kak. Kak, kadang aku masih punya rasa marah dengan masa lalu di keluargaku dan itu menghambat hidupku banget. Betul. Setiap amarah, kesedihan yang tidak diproses akan menjadi penghalang langkahmu, akan menjadi penghalang rezekimu. Jadi kalau masih ada dendam, masih ada hubungan yang tidak baik dengan anggota keluarga, terutama orang tua atau anak, itu akan membuat kita jadi serba susah. Walaupun nggak kok, baik-baik aja, nah rezeki pasti seret kalau hubungan kita nggak bagus dengan orang tua, terutama ibu. Oke, apalagi nih? Udah ya, bentar lagi udahan ya. Aku harus pergi soalnya. 5 menit lagi. Manusia itu mau enaknya aja, jelas-jelas ada malam yang gelap dan siang yang terang, tapi tetap ngeyel. Betul Kak. Kak, aku udah follow, izin pamit, terima kasih. Kak, reinkarnasi itu seperti apa contohnya? Apakah ada kaitannya dengan hari berbangkit? Ini kalau dari agama, beda ya. Reinkarnasi itu tidak terkait dengan badan,
tapi dengan jiwa. Jadi reinkarnasi itu jiwa kita masuk ke kehidupan itu, lahir ke dunia itu dapat tubuh. Dengan tubuh ini kita dikasih nama ini, inilah kehidupan kita saat ini. Tapi di masa yang lalu jiwa kita pernah hidup juga. Kalau ini konsep reinkarnasi, pernah hidup juga. Dan nanti suatu hari kalau kita udah mati dengan tubuh yang ini, kita bisa hidup lagi dengan tubuh yang lain, dengan identitas yang lain. Nah, itu yang namanya reinkarnasi. Jadi jiwa kita itu belajar di bumi ini, di dunia ini kita belajar lewat masalah-masalah. Disitulah kita menjadi dewasa secara jiwa. Oke. Salam kenal, cara riset mindset gimana? Harus ikut retret karena itu panjang banget, 10 jam, minimal 10 jam. Tapi kalau misalkan nggak mau ikut retret, silakan dipantengin. Udah ada semuanya, aku taruh di VT-VT di sini. Kalau memang bisa diproses sendiri, kan dipantengin. Udah ada semuanya, aku taruh di VT-VT di sini. Kalau memang bisa diproses sendiri, silakan. Kalau nggak bisa diproses, ikut riset mindset. Susah ya jadi lembut. Dibutuhkan keberanian. Maksudnya kesadaran apa sih? Dibutuhkan keberanian. Maksudnya kesadaran apa sih? Ini kita pokoknya fokusnya di kesadaran jiwa ya. Salam dari Bali. Saya di Bali juga. Swastiastu, Bli Dewa. Salam kakak, iya Kak Mutiara Yusuf. Istri bukan ortu anak aja, iya benar. Buat yang punya suami atau punya istri itu juga dendam dan amarah yang belum terselesaikan karena kalian itu ketemu di kehidupan kali ini adalah karena karma. Beban karma yang paling berat adalah orang tua dan anak. Itu udah pasti bebannya, entah itu karma baik, entah itu karma buruk, itu adalah karma yang paling berat adalah di hubungan orang tua dan anak. Di bawah orang tua dan anak, hubungan suami istri. Kenapa kita ketemu dan kayak lengket banget, langsung ketemu kayak ada chemistry-nya, tapi sebetulnya nggak cocok. Nah itu biasanya kalian ada karma atau orang bilang karmic relationship yang kalian harus mengolah lagi emosi dan semua sakit hati kalian itu harus diolah dan harus disadari dan dilampaui supaya kehidupan kalian bisa bahagia walaupun dengan orang yang kalian benci saat ini. Oke. Twin flame beneran apa cuma seperti zodiak aja? Zodiak beneran, twin flame buat aku twin flame itu cuman sebutan aja. Kalau zodiak juga semacam buat aku zodiak cukup real ya, karena aku bukan zodiaknya lagi tapi astrologi yang sampai ke moon sign, sampai ke Lilith, sampai ke North Node buat aku sangat sesuai untuk diriku sendiri. Jadi buat aku zodiak itu bisa menjadi panduan untuk untuk berkehidupan. Antara astrologi belajarnya atau human design salah satu. Itu sangat membantu untuk memahami diri kita sendiri. Tapi kalau twin flame buat aku itu hanya label. Salam kenal Bunda. Iya, salam kenal Bunda Ina Munir. Setuju tentang reinkarnasi. Terima kasih saya tonton VT-nya, silakan. Terima kasih. Siapa ini ya? Siapa coba? Oke, udah habis nih ya pertanyaannya. Berarti kita bisa kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih udah join di sini. Terima kasih untuk semua gift dan pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Kalau mau aku bahas sesuatu lagi yang lain di video berikutnya, boleh DM atau komen di salah satu videoku. Aku pasti bacain komen semuanya. Request aja mau bahas apa. Mungkin udah pernah aku bahas, tapi mungkin ada yang belum juga, silakan. Oke, terima kasih untuk Kak Indri, terima kasih juga. Kalau ortu salah apa kita marah salahkah? Tergantung juga ya, tergantung kasusnya apa dan marahnya seperti apa.
Kalau marahnya ngebentak-bentak kan jadinya rezeki kita sudah pasti terhambat. Tapi kalau kita marah dengan benar, marah itu bukan salah ya. Kita harus tahu marah dengan benar. Maksudnya kita marah, kita tahu marah, tapi caranya tuh kayak gimana? Masih ada sopan santun kah? Masih ada kelembutan kah? Dan kita kasih tahu nih, aku kesel banget nih karena begini itu nggak akan salah. Tapi kalau kita ngebentak, kita malah jadi apa ya? Orang bilang dosa, nah itu sudah pasti salah ya. Sesalah apapun orang tua, kalau kita reaksinya kurang ajar, itu kita juga jadi salah gitu. Jadi jangan membenarkan perilaku kita cuma karena dia duluan, karena emang dia salah dan enggak. Kalau orang tua salah atau orang tua punya dosa apapun itu, sebagai anak kita berhak marah, tapi marahlah dengan benar ya. Jadi jangan menormalisasi bahwa aku kurang ajar karena orang tuaku duluan. Itu no, itu justru salah. Kak, kalau marahku aku sikapi dengan pembuktiannya, nggak apa-apa kalau ada pembuktiannya dan dengan kelembutan ya, kasih sayang kelembutan hati gitu. Marah dengan benar, saya tidak dikasih info tentang harta ortu. Itu apa ya, itu sangat subjektif, sangat khusus. Jadi kalau misalkan emang nggak dikasih info tentang harta kan pasti ada alasannya kenapa. Itu kan something big dan orang tua nggak ngasih tahu, kenapa kita merasa harus tahu gitu kan. Itu kan sesuatu yang ego kita juga. Kalau kita harus tahu, orang tua berhak untuk merahasiakan, orang tua berhak untuk memilih siapa yang tahu dan sebagainya. Kenapa kita harus merasa harus tahu gitu kan, kecuali ini jadi masalah besar. Jadi itu semua tergantung, sangat-sangat subjektif. Kakak terima kasih hadirnya memberikan kedamaian. Sama-sama, terima kasih. Kak, tiap hari konsumsi hewani apa bikin vibrasi turun dan ada karmanya? Kalau aku sih tetap tirakatku warek. Artinya aku kalau emang lagi mau makan daging-daging, kalau makan sayur-sayur, kalau makan yang lemak-lemak juga terserah aku. Jadi yang penting kita dengerin badan kita lagi kayak gimana nih. Karena memang yang penting kalau mau makan doa dulu ya, atau berkati dulu makanannya, atau terima kasih sama semua roh atau semua energi yang sudah membantu kita. Dengan kita konsumsi itu menjadi energi buat kita. Terima kasih untuk semua hal atau semua makhluk yang sudah mengorbankan diri mereka untuk makanan kita gitu. Jadi intinya doanya seperti itu. Bagaimana menghadapi suami NPD? Sadari dirimu, sadari nilai dirimu, cintai dirimu, lalu dia pasti akan berubah ketika dirimu sudah layak untuk mendapatkan cinta kasih itu. Jadi berikanlah cinta kasih itu untuk dirimu dulu, lalu boundary. Itu juga kalau mau coaching aja ya. Soalnya ini kan sangat sangat general kalau aku di sini. Kak, kalau misalkan aku wafat tapi belum berhasil awakening gimana? Dilanjutkan di kehidupan berikutnya. Kalau nggak dikasih anak, nikah 20 tahun artinya apa? Artinya bahagialah dengan kehidupan child free. Karena anak itu menjadi ikatan batin lagi. Kalau memang nggak dikasih anak berarti mungkin ini adalah reinkarnasi terakhirmu, ada yang bilang begitu. Atau mungkin tugasmu untuk di dunia ini kali ini bukan untuk mengasuh anak sendiri, mungkin untuk anak orang lain, mungkin untuk orang banyak dan sebagainya. Jadi kalau emang nggak dikasih berarti ada yang lain. Marah dengan lembut dan mudah dimengerti. Kakak namanya siapa kalau boleh tahu? Namaku Ratu Victoria. Kalian bisa lihat karya-karyaku di buku. Aku punya buku judulnya Gerbang Nuswantara. Itu trilogi, Gerbang Nuswantara, Candi Nuswantara, dan Jagat Nuswantara. Juga mungkin kalian ada yang pernah dengar atau lihat bukunya Child Free and Happy, itu juga bukuku. Kakak cakep banget, terima kasih. Hadir izin menyimak, oke. Cara mendapatkan jodoh yang sesuai kita butuhkan, kita pasti mendapatkan jodoh yang kita butuhkan. Kalau kita lagi kurang percaya diri, kita akan
dapat jodoh yang NPD sampai kita bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi hati-hati dengan frekuensi kalian, karena itu yang menarik, itulah energi kalian yang menarik orang-orang di kehidupan kalian. Jadi hati-hati ya, bukan dengan memimpikan jodoh yang terbaik, tapi jadilah orang yang terbaik, jadilah versi terbaik dirimu, maka kamu akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Salam Rahayu, The Fly. Salam kenal, aku hobi mancing, apakah bisa menurunkan vibrasi? Enggak juga sih, tergantung mancingnya dalam kesadaran atau mancingnya sambil marah-marah gitu ya. Kalau meditasi itu apa ada resiko kemasukan roh halus? Hey, pikiran nggak bisa kosong. Gimana caranya pikiran kosong? Nggak, meditasi itu bukan pikiran kosong ya. Kalau ada yang bilang kayak gitu, that's not meditation. Meditasi adalah memperhatikan pikiran. Berarti pikiran nggak pernah kosong. Jadi kita memperhatikan aja pikiran kita. Jadi kita cuma duduk diam, kita nggak pegang handphone, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma duduk diam, kita lihat nih, pikiran kita kemana? Apakah ke masa lalu, ke masa depan? Kita cuma itu aja, meditasi. Cuma memperhatikan, bukan mengosongkan pikiran, oke? Siapapun yang berpikir meditasi adalah mengosongkan pikiran, that's wrong, oke? Hati-hati. Cewek kalau mau dapat kenapa harus mood swing dulu ya? Kadang sampai nggak kekontrol. Ini yang nanya cowok ya? Ya, karena itu adalah hormon biologis. Selamat siang, oke. Hah, suaranya nggak ada? Habis, udah ya? Mungkin udah ketutupan. Mungkin udah waktunya selesai karena kita udah 1 jam ya. Aku pikir cuma setengah jam, udah 1 jam kita ngobrol. Apakah orang NPD dulunya adalah raja pembesar keraton presiden biasa dilayani, biasa manipulatif? Mungkin. Selamat siang, izin gabung silakan. Tapi bentar lagi aku selesai kok ya. Terima kasih teman-teman. Tunggu, ini NPD dulunya adalah raja? Bukan. NPD, maksudnya nggak selalu. NPD itu biasanya orang-orang yang bisa dibilang belum terlalu sering hidup di dunia. Atau dibilang jiwanya masih muda, baru 2 kali atau 3 kali reinkarnasi. Sedangkan orang-orang yang bijaksana katanya udah ribuan kali reinkarnasi, katanya gitu. Tapi nggak tahu, karena kita nggak akan pernah tahu tentang reinkarnasi, kita nggak pernah maksudnya kalau kita nggak ngalamin, kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu tentang itu karena aku juga nggak bisa past life regression. Karena kalau meditasi memperhatikan pikiran harus gimana dengan pikiran tersebut yang muncul? Nggak diapa-apain, cuma diperhatiin aja. Jadi kalau mau meditasi punya alarm atau timer, kita lihat misalkan mau meditasi berapa lama, 20 menit. Kalau alarmnya belum bunyi dalam 20 menit, jangan beranjak, tetaplah di posisimu. Jadi caranya adalah perhatikan nafas. Perhatikan nafasmu yang keluar, nafas. Sambil misalkan pikiran udah mulai muncul, perhatikan aja lalu kembali ke nafas. Cuma itu aja. Itulah meditasi. Jadi bertahanlah dalam 20 menit, 40 menit terserah kalian, bertahanlah dalam waktu itu. Jangan bubar sebelum waktunya, supaya kita terlatih untuk memperhatikan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Setiap hari jam berapa live-nya tergantung saya ada waktunya ya. Oke deh, terima kasih. Dan untuk meditasi jam berapapun, dimanapun, yang penting kalian bisa fokus, oke? Netral aja sama pikiran yang lewat, iya. Perhatiin aja, aku masih banyak pikiran buruk. Aku masih kepikiran sama hal yang udah terjadi 2 minggu yang lalu. Perhatiin aja. Kalau mau dicatat. Dengan dicatat kita akan ngelihat bahwa pikiran kita cenderung ke masa lalu. Pikiran kita cenderung ke masa depan. Kita akan tahu di situ. Oke? Aku sudahi dulu karena aku harus segera pergi. Yang mau ketemu aku, misalkan di Bali, boleh ke TAT Selasa dan Kamis, biasanya aku di situ, atau bikin janjian. Yang mau coaching pribadi, privat, boleh juga DM. Yang mau minta bahas tentang topik baru, topik yang kalian lagi bingungkan, silakan di komen atau di DM, nanti aku akan elaborate. Terima kasih semuanya. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Bye.